pakai fingerprint. Karena kan jarang untuk naik ke lantai 3 itu yang mulia. Oke. Saya tidak tahu kalau ada fingerprint di situ. Nah pada saat itu kan waktu saya ambil senjata, saya sempat ke depan ambil nasi kotak yang mulia. Karena pada saat itu memang sangat lapar yang mulia, belum makan. Jadi pikiran saya tuh antara mau makan atau mengantar senjata dulu. Makanya saya lewat ke arah dapur yang mulia. Oh, lewat antara dapur karena saudara dalam keadaan kelaparan. Betul ya. Tapi akhirnya saudara memutuskan naik ke atas. Naik ke atas, antar duluan yang mulia. Terus bagaimana cara saudara masuk ke lantai? Ketok yang mulia. Oh, diketok. Saya manggil yang mulia. Izin bapak, izin bapak. Sampai akhirnya dibuka sama Pak Sambo dari dalam yang mulia. Terdengar ya? Karena itu suaranya kayak kedap suara kemarin kami ke sana. Saya ketok yang mulia. Oh, saudara ketok dan terdengar oleh saudara Ferdi Sambo. Iya, karena beliau membuka pintu yang mulia. Oke. Kemudian? Habis itu saya bilang izin, saya buka tas, saya bilang izin bapak. Iya, saya langsung turun lagi yang mulia. Saudara tidak mendapatkan perintah untuk lewat oh nanti kamu lewat pintu tangga di dekat dapur? Tidak. Tidak. Kalau saudara lewat lift, tidak? Tidak ada yang mulia. Tidak, oke. Memang itu karena kehendak saudara sendiri. Siap yang mulia. Kemudian saudara turun ke lantai 2 lagi? Lantai 2 langsung lantai 1 yang mulia. Langsung ke lantai 1. Masih sempat melihat terdakwa Kuat? Tidak yang mulia. Terdakwa Riki? Itu sudah tidak lihat lagi yang mulia. Tidak kelihatan. Kemudian saudara bergabung dengan mereka? Tidak yang mulia. Oh, kemudian itu saya kemana? Turun lantai 1, saya masih takut pada saat itu yang mulia. Saya ke toilet yang mulia. Oh, saudara ke toilet. Kemudian? Saya ke toilet, saya sempat berdoa di toilet yang mulia. Terus saya kaget pas saya keluar toilet, Agus sampaikan ke saya, Om, ibu udah turun. Ibu udah turun. Ibu sudah turun dari atas. Saya langsung lari yang mulia, lari ke depan. Saya sempat ambil masker duluan, baru saya ke arah garasi. Di situ sudah ada, di mobil yang mulia sudah ada Ibu PC, ada Bang Riki, ada almarhum. Saudara ke garasi, sudah ada terdakwa Putri, kemudian Bang Riki, almarhum sama Kuat yang mulia. Kuat almarhum, jadi saudara naik paling terakhir? Siap yang mulia. Saudara naik ke dalam rumah, masuk ke dalam mobil itu yang terakhir? Siap yang mulia, dari sisi kiri yang mulia. Oke, pertanyaan saya, apakah pada saat di atas, kan tadi hanya dibilang nanti skenarionya adalah ke Duren 346. Siap yang mulia. Apakah saat di atas itu disampaikan oleh terdakwa Ferdi Sambo bahwa siapa saja yang akan terlibat dan ikut ke Duren 3? Tidak disampaikan yang mulia. Tidak disampaikan sama sekali? Sama sekali. Oke. Jadi tidak disampaikan sama sekali kepada saudara siapa saja. Tiba-tiba saudara masuk, mobil sudah ada isi orang. Sudah. Dan saat itu korban sudah duduk di depan. Sudah di depan. Terus kemudian saudara ke Saguling. Siap yang mulia. Jarak ke Duren 3. Jarak antara Saguling dengan 46 itu kan kemarin tidak terlalu jauh. Dekat yang mulia. Dekat. Siap. Saat itu di dalam kepala saudara, isi kepala saudara sudah terbayang apa sih yang akan dilakukan di sana? Sudah yang mulia. Sudah. Siap. Depan dan pintu atas yang menuju koridor depan itu di loteng ya? Di lantai 2. Di itu kasanya itu ditutup, ditutup ya. Siap. Dan kalau malam apakah ditutup? Malam ditutup pasti yang mulia. Pintu kayunya ditutup? Ditutup. Tidak, kami bertanya seperti ini karena mau bertanya apakah memang ada perintah bahwa pintu itu ditutup gitu loh? Tidak ada yang mulia kalau ke saya yang mulia. Tidak ada. Siap. Begitu saudara datang, tiba di sana, saudara langsung masuk ke dalam? Langsung ke dalam yang mulia. Ke lantai 2? Ke lantai 2. Ke kamar? Siap. Saudara berdoa? Betul yang mulia. Saat itu terdakwa Kuat Ma'ruf sedang menutup pintu dan jendela? Saya tidak melihat kalau saudara tidak melihat pintu jendela. Oke. Kemudian saudara turun yang mulia. Ketemu Ferdi Sambonya kapan? Berapa lama kemudian? Tidak lama itu yang mulia. Tidak lama. Siap. Di dalam CCTV kemarin 5 menit.
Siap yang mulia. 5 menit setelah saudara tiba, tidak lama kemudian saudara Ferdi Sambo tiba. Siap yang mulia. Kurang lebihnya seperti itu. Siap. Kemudian saudara setelah saudara bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambo kapan? Jadi pada saat itu yang mulia, saya masih sementara berdoa yang mulia, saya sudah dengar ada suara di bawah yang mulia. Oke. Dari lantai 1, habis berdoa saya langsung turun yang mulia. Pas turun tangga, sampai di ujung tangga ada Pak Sambo di ujung tangga yang mulia. Oke, terus? Langsung dia nanya ke saya, sudah isi senjatamu? Isi itu maksudnya kokang yang mulia. Saya bilang, saya belum Bapak. Kau isi dulu. Saya keluarkan senjata saya kokang yang mulia, baru saya masukin lagi di pinggang. Pada saat itu saya sudah melihat Pak Sambo udah pakai sarung tangan yang mulia. Sudah pakai sarung tangan hitam. Siap. Oke, kemudian? Enggak lama kemudian yang mulia, langsung masuk almarhum yang mulia. Almarhum, sebentar. Sarung tangan itu hanya satu sisi saja ya, sebelah kanan? Sebelah kanan. Oke, kemudian? Langsung masuk almarhum. Kami masih menemukan apa yang digambarkan di dalam BAP ini, jadi masih saya menghitung kemarin. Siap. Saat itu begitu saudara korban itu ditarik oleh Ferdi Sambo, siap, apa yang disampaikan? Langsung saya keluarkan senpi yang mulia. Ya, saudara tembak. Siap. Saat saudara perintahkan menembak, apa yang ada di dalam benak saudara pada saat itu? Saya tidak tahu lagi yang mulia. Tidak tahu lagi. Saudara di kepolisian adalah dengan pangkat barada. Siap, barada. Di dalam pelatihan-pelatihan saudara, saudara hanya mendapatkan pelatihan bagaimana menjalankan perintah. Siap yang mulia. Betul? Betul yang mulia. Di level pangkat saudara hanya menjalankan perintah, tidak untuk menganalisa atau mengatur strategi. Betul yang mulia. Itu yang diajarkan. Siap. Di dalam pelatihan. Saudara pelatihan di Watu Kosek ya? Watu Kosek yang mulia. Oke. Kemudian saudara menembak. Nembak yang mulia. Berapa masih ingat? 3 sampai 4 kali yang mulia. 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Kemudian setelah korban tumbang, siap, apa yang terjadi? Jadi habis saya tembak tuh yang mulia, langsung jatuh. Saya dengar ada suaranya almarhum, memang pas bisa tembak itu dia jadi pas maju itu kan kokang yang mulia. Pas itu masih berdiri yang mulia, kalau ke arah almarhum. Masih berdiri. Siap. Kemudian dia menembak berapa kali masih ingat? Sudah tidak ingat yang mulia. Sudah tidak ingat lagi. Siap. Kemudian habis itu dia langsung jongkok di depan tangga, persis depan tangga yang mulia. Jongkok di depan tangga, siap, kemudian menembak. Nembak ke arah tangga atas yang mulia. Tangga atas, kemudian? Habis itu ada sempat berhenti yang mulia. Berhenti, baru balik arah ke arah yang berlawanan yang mulia, ke arah atas TV itu ya. Nah, langsung nembak lagi yang mulia. Nembak lagi. Saat itu terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky di mana? Pas masuk sama-sama almarhum yang mulia di belakang. Masuk dengan almarhum sama-sama. Betul yang mulia. Kemarin di dalam pemeriksaan saudara Ricky dan saksi mengenai saksi ahli mengatakan bahwa Ricky tidak melihat apakah Ferdi Sambo menembak atau tidak. Siap yang mulia. Saudara tahu itu? Saya tidak tahu yang mulia. Saudara bisa memastikan nggak bahwa saudara Ricky maupun terdakwa Kuat itu melihat? Jadi kalau jaraknya kan dekat sekali yang mulia, kecil. Ya, jaraknya dekat sekali. Seharusnya melihat yang mulia. Seharusnya melihat. Harusnya melihat. Tapi mengenai mereka buang saudara Ricky buang pandangan atau apa? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Kemudian apa yang terjadi setelah penembakan itu? Habis penembakan langsung kan habis nembak ke arah tembok yang berlawanan tuh yang mulia.
Itu sudah pakai senjatanya almarhum yang mulia, Pak Sambo. Baru Pak Sambo langsung maju ke arah almarhum yang mulia. Arah almarhum dikasih pegang lah senjata itu yang mulia ke tangan almarhum, terus nembak yang mulia ke tembok lagi. Nembak ke arah tembok. Enggak, setelah penembakan itu apa yang terjadi? Pak Sambo langsung keluar yang mulia. Langsung keluar. Habis dari almarhum langsung keluar. Terus menjemput terdakwa Putri Chandrawati. Belum yang mulia. Belum. Jadi kemudian pada saat dia keluar, dia teriak ke kita semua yang, kalian tidak bisa jaga ibu. Kalian tidak bisa jaga ibu. Pada saat itu ada 3 orang di dalam. 3 orang. Kami hanya 3 orang. Siap. Saudara Ricky sama Ricky dengan Kuat Ma'ruf. Siap. Adan Romer kapan masuk? Nanti setelah Pak Sambo keluar yang mulia. Oh, nanti setelah Saudara Sambo keluar baru Adan Romer masuk. Siap. Jadi pas dia lewat saya dia bilang kan, kalian tidak bisa jaga ibu. Baru pas sudah ke arah mereka Bang Ricky sama Kuat, Pak Sambo sempat bilang, kau cek itu HP-nya. Baru langsung keluar dia yang mulia. Nah, setelah itu saya langsung karena kan saya melihat langsung posisi korban yang mulia. Karena memang sangat dekat dengan saya yang mulia, saya langsung bergeser ke kanan yang mulia pada saat itu. Gak lama langsung Bang Romer masuk. Bang Romer masuk, saya cuma dengar ada sempat ngobrol atau apa, nanya-nanya ke Bang Ricky. Habis itu tiba-tiba saya masih ini yang mulia, masih tidak fokus pada saat itu. Langsung saya dipegang tangan saya sama sama Bang Romer. Kenapa Jat? Kenapa? Ada kejadian apa? Tanya begitu yang mulia. Oke, selanjutnya sebagaimana saudara ceritakan kemarin peristiwa itu, gak lama kemudian tim datang dan saudara diperiksa, dibawa ke Provos. Yang ingin saya tanyakan lagi adalah saudara baru membuat pengakuan itu tanggal 5 Agustus. 6 Agustus. Tanggal 6 Agustus. Setelah saudara diamankan sudah di Bareskrim itu yang. Oh, sudah di Bareskrim. Pada saat itu saudara masih di Makobrimob, saudara belum membuat pengakuan. Belum yang mulia. Setelah di Bareskrim, saudara sudah ditahan? Sudah ditahan. Sudah dinyatakan tersangka? Sudah dinyatakan tersangka. Tetapi pada saat dinyatakan tersangka, saudara belum membuat yang pengakuan. Itu masih skenario juga, masih ngikut juga. Di berbagai kesempatan kemarin saudara bercerita sempat bertemu dengan Kapolri. Betul yang mulia. Bagaimana itu ceritanya? Jadi itu waktu saya masih di Brimob yang mulia. Oh, masih di Brimob, oke. Saya tidak tahu kapan, setelah mungkin berapa minggu, 1 minggu atau 2 minggu setelah kejadian yang mulia, saya dibawa ke Brimob. Saya dijemput terus dibawa ke Brimob. Sampai di sana saya ada pemeriksaan, katanya ada mau pemeriksaan yang mulia. Terus disuruh saya sudah berapa hari itu di Brimob, terus dibilang nggak jadi pemeriksaan, mau ketemu Kapolri kan. Siapa yang menyampaikan begitu? Dari komandan yang mulia. Oh, dari komandan menyampaikan begitu. Kemudian? Terus saya dibawa ke Mabes yang mulia. Dibawa ke Mabes oleh komandan Brimob. Siap. Oke, kemudian? Langsung ketemu Kapolri yang mulia. Bertemu dengan Kapolri. Siap. Sempat bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambo pada sempat yang mulia sebelum masuk ruangan. Oh, sempat. Jadi saudara Ferdi Sambo juga ada di dalam. Tidak di ruangan yang sama, yang di luar ya. Di luar. Siap. Apa yang disampaikan oleh Kapolri pada saat itu? Yang saya sampaikan ke Kapolri, masih skenario yang mulia. Oh, waktu itu saudara diajak untuk ditanyakan bagaimana? Siap yang mulia, ditanyakan kejadian yang sebenarnya yang mulia. Oke. Pada saat itu saya masih sampaikan yang skenario juga yang mulia. Dan saudara belum ditetapkan tersangka? Pada saat itu belum yang mulia. Belum ditetapkan tersangka, dan di situ masih ada terdakwa Ferdi Sambo? Masih ada yang mulia. Kemudian saudara bawa lagi ke Brimob. Ke Brimob. Dan belum dinyatakan tersangka pulang dari Brimob itu ya? Belum yang mulia. Itu tanggal berapa? Masih bulan Juli itu yang mulia. Bulan Juli. Siap. Oke, kembali ke kejadian. Siap. Tanggal 10 sebagaimana keterangan saudara kemarin.
Saudara bertiga, saudara Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal dikumpulkan di ruang kerja saudara Ferdi Sambo. Betul yang mulia, di Saguling. Ya, di Saguling jam 7. Jam 8. Oh, bukan yang udah lebih dari jam 8 kayaknya. Lebih dari jam 8. Pada saat itu memang kalian dipanggil bertiga atau bagaimana? Bertiga saja yang mulia. Bertiga, kemudian diberikan sejumlah uang. Ditawarkan. Oh, ditawarkan sejumlah uang. Saudara akan mendapatkan 1 M yang mulia. 1 miliar, dan uang itu sudah ada di dalam amplop tapi belum diserahkan pada saudara. Belum diserahkan. Saudara kemudian dikasih handphone. Ditanyakan yang mulia menggunakan handphone apa. Akhirnya disuruh ganti pakai iPhone semua yang mulia. Oke. Saudara tahu tidak, pada saat penembakan itu kan handphonenya Joshua diamankan? Saya tidak melihat yang mulia kalau. Oh, saudara tidak melihat. Kalau diamankan atau tidak saya tidak melihat. Saudara tidak melihat. Ya, kembali ke itu, saudara masih selama di Makobrimob masih berkomunikasi dengan terdakwa Ferdi Sambo lewat telepon sebagaimana kemarin saudara terangkan. Siap, yang mulia. Dan masih berbicara tentang skenario awal, yaitu terjadi tembak menembak. Pada saat saudara dibawa ke Makobrimob tanggal ke Bareskrim ke Provos tanggal 8 yang mulia. Ya. Tanggal 8. Apakah terdakwa Ricky dan Kuat Ma'ruf itu sudah mengetahui skenario itu? Kalau mereka saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Ya, tidak tahu. Pada saat saudara pertama dibawa ke Provos ya, sebelum ke Paminal ya. Sebelum ke Paminal Provos ya, dulu. di Provos dulu kan. Betul. Itu kalian diperiksa terpisah atau masih menjadi terpisah yang mulia? Terpisah. Tetapi pada saat saudara dibawa ke Paminal Provos, saudara satu mobil bertiga. Yang bawa mobil Kuat yang mulia. Ya. Di samping ada Provos. Baru saya di tengah saya, baru di samping ada orang Spri, saya lupa. Di samping ada Provos juga, baru Bang Ricky di belakang yang mulia. Di dalam mobil Anda sempat berbicara dengan mereka? Sudah tidak ada yang mulia. Sudah tidak ada sama sekali. Udah langsung dibawa saja. Langsung dibawa saja. Kemudian diperiksa di Biro Provos. Betul yang mulia. Kemudian pada saat setelah saudara, bagaimana caranya cerita saudara mau ditetapkan tersangka itu bagaimana? Jadi itu ada penyidikan yang mulia, penyidikan di Bareskrim yang mulia. Itu saya masih di Brimob, terus dibawa ke Bareskrim. Itu ada PH Bang Nahot yang PH dari tanggal 2 atau tanggal 3 yang mulia. 2 atau tanggal 3. Saudara baru membuat pengakuan tanggal 6 yang mulia. Tanggal 6. Siap. Berarti setelah 3 hari ditahan atau setelah 4 hari ditahan? Kalau pastinya saya lupa yang mulia, antara 3 atau 4 hari yang mulia. Oke. Kemudian saudara membuat pengakuan Siap. itu. Pengakuan sebagaimana di dalam berita acara kepolisian. Dan ini yang saudara terangkan di persidangan. Siap yang mulia. Ada lagi yang mau saudara tambahkan? Tidak ada yang mulia. Saudara terdakwa ya. Siap yang mulia. Ada intinya bahwa apa yang saudara terangkan sebagai saksi dulu, siap. Itu keterangan tersebut diambil alih ya, jadi kesatuan dengan keterangan saudara nih, sama ya. Sama ya. Baik. Ini berkaitan dengan saudara saja. Rencana yang di betul ya. Saguling. Itu saja. Begitu saja. Tidak ada hal yang lain. Memang tujuannya ya memang diarahkan di Duren 3 untuk pelaksanaan. Betul ya, mulia. Agar si korban meninggal. Betul. Itu baik. Hubungan saudara dengan korban itu seperti apa selama ini? Biasa-biasa saja yang mulia. Biasa-biasa saja. Siap. Saudara bergaul sebagai ADC ya. Siap yang mulia. Sering akrab begitu ya. Akrab yang mulia. Sering komunikasi. Sering komunikasi. Akrab. Akrab. Saudara kan diminta untuk membunuh orang yang dekat dengan saudara. Siap yang mulia. Memang ada relasi kuasa jauh ya. Siap. Misalkan dengan si terdakwa perkara lain, FS itu. Siap yang mulia. Nah,
saudara diminta untuk membunuh orang yang dekat dengan saudara. Siap. Kalau diminta untuk membunuh orang yang tidak kenal, mungkin perkara lain. Ini yang dekat dengan saudara. Apa yang ada dalam pikiran saudara sehingga terlepas dari relasi kuasa ya, saudara bersedia. Yang dekat ini. Saya tidak bersedia yang mulia. Tidak pernah Ya, bersedia. enggak, maksudnya akhirnya kan ada pelaksanaan itu. Siap. Itu kan. Apa yang saudara lihat sebagai ini korban? Di hadapan saudara ini kan korban. Siap. Yosua yang sehari-hari bergaul akrab dengan saudara. Siap. Itu. Saudara tidak berpikir akhirnya ya itulah karena perintah itu saja. Siap yang mulia. Ini durasinya kan 3 menit. Kurang lebih setelah kita baca kemarin itu kurang lebih pelaksanaannya. Siap. Jadi sejak terdakwa FS masuk itu cepat sekali itu. Cepat. Kurang lebih 3 menit kalau Siap. kita perhatikan kemarin itu Siap. frame dari frame ke frame itu ya. Itu 3 menit. Itu selama 3 menit itu ketika masuk itu saudara langsung masuk memang di dalam saja. Untuk dari Saguling masuk Siap. di Duren 3 itu memang cuma di dalam saja. Di dalam yang mulia. Di dalam saja ya. Betul. Dan saudara tidak pernah naik ke lantai 2. Naik yang mulia. Naik dulu ke lantai 2 yang mulia. Naik 2. Siap. Itu kan balkon itu. Balkon yang mulia. Balkon ya, balkon. Sehingga Kalau kuat saya tidak tahu. saudara tidak perhatikan. Siap. Itu lalu turun, baru saudara ketika turun itulah korban dipanggil kuat masuk, lalu seperti saudara ceritakan tadi. Siap yang mulia. FS itu Ditarik yang mulia. ditarik depan. Tembakan itu yang saudara katakan 3-4 kali, arahnya kemana? Ke almarhum yang mulia. Arahnya pelaku. Setelah tembakan itu akhirnya jatuh ya, jatuh ke belakang, Siap yang mulia. jatuh ke Ke belakang, samping kanan yang mulia. samping kanan yang tangga itu ya. Di antara tangga sama pintu. Tangga. Ketika saudara menceritakan skenario, sudah kan ketemu Benny Ali. Betul yang mulia. Apakah saudara menceritakannya itu saat itu setelah itu, atau saudara ceritakannya itu di Propam atau di Duren 3 yang saudara ceritakan? Di Duren 3 yang mulia. Di Saya Duren 3 ditanya-tanya itu di Duren 3. Di Duren 3 ya. Siap. Artinya ketika saudara masih ada di Duren 3, saudara ceritakan. Siap yang mulia. Ceritakan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sambo yang mulia. Pak Sambu di Saguling. Saguling. Itu. Siap. Jadi saudara bisa pastikan memang disitulah saudara ceritakan sebagaimana itu ya. Siap. Memang saudara pernah ketemu di Propam dengan saudara Benny Ali Di mana yang mulia? setelah Setelah dibawa ke propos. ya di Propos. Di propos tidak ketemu kalau Pak Beni Ali yang mulia. Tidak pernah ketemu. Tidak. Ketemu. Jadi Tidak. ketemu saudara itu memang di Kediaman yang mulia. di Duren 3. Duren 3. Sehingga saudara bisa pastikan cerita yang skenario itu di Di Duren 3. Duren 3. Siap. Betul. Kami lanjutkan terdakwa ya. Siap yang mulia. Saudara sebagai ajudan sejak mulai kapan? Akhir November 2021 yang mulia. Kalau almarhum sebagai ajudan itu mulai tanggal berapa? Kalau almarhum sudah lebih dulu. Kalau untuk tanggal dan bulan tahun saya tidak tahu. Tapi tepatnya. lebih dulu dia ya. Udah jauh lebih dulu. Nah, sekarang perbedaan tugas saudara dengan almarhum itu apa perbedaan? Saudara sebagai apa? Almarhum sebagai apa? Silakan. Baik yang mulia. Kalau jadi kami semua total ada 8 orang yang mulia untuk anggota yang mendampingi keluarga Pak Ferdi Sambo. Nah, 2 orang itu salah satunya almarhum itu diplotting untuk menjadi ajudan ibu. Siap. Jadi almarhum hanya di kediaman, sedangkan kami yang 6 orang itu secara bergantian naik piket mendampingi Pak Ferdi Sambo yang mulia. Ketika di Magelang yang berangkat cuma 3 orang ya, saudara Kuat Ma'ruf dan Riki. Dari mana yang mulia? Di Magelang dulu. Kalau waktu di Magelang itu tugas Bang Riki dan Om Kuat memang di Magelang yang mulia. Waktu itu saudara bersama-sama atau terpisah dengan yang 2 orang itu?
Terpisah yang mulia, saya di Jakarta. Jakarta ya. Siap. Kemudian ketika tadi saudara dipanggil oleh Sambo di ruangan sofa, ketika disuruh melakukan perbuatan, disuruh ngambil senjata di dashboard mobil. Betul yang mulia. Kemudian kenapa tiba-tiba waktu kejadian itu senjatanya ada lagi dikuasai oleh korban Joshua? Gimana itu perbedaan senjata itu? Itu setelah nanti diletakkan sama Pak Ferdi Sambo sendiri yang mulia. Bukan tadi kan suruh ngambil ke bawah. Siap yang mulia. Kemudian senjata itu diserahkan kemana? Ke Pak Ferdi Sambo. Saya serahkan ke Pak Ferdi Sambo. Waktu kejadian senjata itu berada di tangan siapa? Pak Ferdi Sambo yang mulia. Oh, jadi waktu ketika Siap. Sebagai terdakwa ya. Saya mau fokus di di Saguling. Saguling. Ketika saudara dipanggil oleh terdakwa, ketika terdakwa dipanggil oleh Ricky FS di atas ya melalui Ricky. Siap. Ya kan. Saudara tadi sudah menjelaskan sampai ke atas. Tadi penjelasan saudara bahwa mengetok pintu ya. Itu nanti pas antar sen PHS-nya. Oh, antar sen PHS. Waktu saudara terdakwa ke atas itu naik lift ya. Naik lift, terus itu pintu terbuka. Pintu yang di depan lift di lantai 3 sudah terbuka. Sudah ada terbuka. Pak Sambo di situ. Sudah terbuka. Siap. Oh, berarti terdakwa langsung masuk ke dipanggil Pak Sambo langsung. Di ruangan keluarga itu ya. Pada saat masuk itu terdakwa coba dipastikan. Pada saat masuk itu terdakwa masuk FS sendiri atau berdua? Jadi pas saya keluar pintu lift kan Pak Sambo sudah di pintu yang mulia, pintu yang masuk ruangan itu. Ya. Langsung saya dipanggil ke dalam berdua. Ditunggu terus jalan masuk ke Siap. situ. Pada saat berada di ruangan keluarga itu, di ruangan tamu privat di atas itu, Siap. Ibu Putri sudah ada di situ. Waktu pertama masuk belum ada. Belum ada. Siap, Bapak. Sehingga terdakwa kalau dia sudah menceritakan ke Kuat Ma'ruf. Jadi FS sudah menyatakan itu ya. Siap. Kalau sudah menanyakan ke Ricky dan ke Kuat Ma'ruf. Siap, Bapak. Kemudian menanyakan ke terdakwa kembali. Betul. Pada saat terdakwa masuk ke situ di ruangan itu, terus jalan sama ke ruangan tengah. Siap, Bapak. Tadi saudara menjelaskan, terdakwa menjelaskan bahwa FS itu menangis. Siap. Dari depan lift saya lihat sudah menangis. Dari depan lift itu menangis. Siap. Udah jelas, Bapak. Bisa dipahami oleh orang yang menerima omongan itu, begitu? Bisa, Bapak. Oke. Ketika dia terdakwa duduk di kursi tunggal, terus sofa tunggal, Siap. FS duduk di sofa panjang yang untuk 3 orang itu. Siap, ya. Bapak. Pada saat duduk, Ibu Putri sudah ada. Waktu duduk waktu awal duduk belum, Bapak. Belum. Nanti sudah sementara jalannya ngobrol, Bapak, baru. Oh, sementara ngobrol, kemudian tiba-tiba masuk ya. FS itu mengatakan kepada terdakwa, saya sudah tanyakan sama Ricky dan Kuat Ma'ruf, itu pada saat kamu terdakwa bertemu di depan pintu atau pada saat duduk menjelaskan? Duduk. Oh, pada saat duduk. Jadi begitu kamu dibawa ke situ duduk, itu yang pertama dia kemukakan. Siap. Bahwa saya sudah menanyakan ke siapa? Ricky dan Kuat. Yang dia tanyakan itu adalah peristiwa Magelang. Pas tanya ke saya. Iya. Magelang. Oh, peristiwa Magelang. Ketika FS meminta atau menjelaskan kepada terdakwa terkait dengan yang dijelaskan tadi, sanggup kamu yang bunuh Joshua. Siap. Terus
Kalau Skenario. bukan, kalau dia yang membunuh, Nggak ada yang jaga kita. tidak ada yang membela. Iya, tidak ada yang menjaga kita. Oh, tidak ada yang menjaga kita. Itu waktu menjelaskan itu lancar apa terbata-bata atau bagaimana? Lancar, Pak. Lancar. Cuma memang berhenti-berhenti, Bapak. Enggak, berhenti. enggak langsung sekalian. Dia berhenti. pikirkan gitu ya. Siap. Dia pikirkan. Saya tidak tahu, Bapak, kalau Maksudnya kan kelihatan tuh orang menjelaskan sama dengan saya ini bertanya Siap, kamu lancar terus terbata-bata Siap. gitu. Lancar. lancar, Bapak. Oh. Jaksa penuntut umum fokus pada pemeriksaan sebagai terdakwa, bukan Benar, sebagai Pak. saksi. Ini terdakwa, Pak. Ya, Ada tadi hubungannya, pertanyaannya Pak? masalah Ya. Pada saat terdakwa disuruh, Siap. apa namanya? Ada dikatakan bahwa pelaksanaannya di Duren 46. Ada. Iya, tadi kan terdakwa belum Di menjelaskan, ya. Ada dijelaskan, Bapak. Dijelaskan bahwa Nanti nanti di 46 itu Ibu dilecehkan. apa? Jelaskan, kasih kuat. Jadi nanti di 46 skenario jadi gini, Chat, skenarionya itu nanti di 46 Ibu dilecehkan sama Joshua. Oh, begitu. Terus Ibu teriak. Kamu Dengar, kamu respon, Joshua ketahuan, Joshua tembak kamu duluan, saya tembak balik Joshua yang meninggal. ketika terdakwa mendengar penyampaian FS, Siap. apa menyetujui enggak? Saya tidak menyetujui, Bapak. Kalau tidak menyetujui, menerima enggak sikap itu ke terdakwa? Saya tidak tahu, Bapak, pada saat itu, Bapak. Oh, tidak tahu. Tapi yang jelas terdakwa ketika diberikan peluru, Siap. terdakwa terima. Siap, disuruh tambah memang, Bapak. Disuruh tambah. Jadi terdakwa terima peluru itu ya. Terima, Bapak. Terus ditambahkan masuk ke magasin. Langsung. Lanjut cerita yang seperti tadi, pada saat dari situ terus turun, Siap. naik ke mobil, terus sampai di Duren 3 ya. Berhenti. Tadi saudara menjelaskan bahwa terdakwa menjelaskan bahwa turun, ada yang memberitahu bahwa ibu sudah turun. Agus. Siap. Agus memberitahu kalau ibu sudah turun. Saudara jaksa penuntut umum yang sudah dibicarakan jangan diulang. Enggak, ini hanya mengingatkan dulu Ketua Majelis. Saya mau tahu dari saudara, apakah ketika itu saudara terdakwa juga memegang apa namanya handy-talkie tidak? HT. Pegang. Apakah saudara terdakwa mendengar bahwa akan ada pergeseran antara dari Saguling ke Duren 3? Tidak. Oh, tidak. Itu dari Agus saja. Oh, dari Agus Cuma saja. bilang ibu sudah turun. Oh, ibu sudah turun. Pas saya keluar langsung dibilang mau ke 46. Oke. Ketika sampai di Duren 3 ya? Siap, Bapak. Sampai di Duren 3, pada saat terdakwa turun dari mobil, Siap. ya kan, terus masuk ke dalam. Yang ada di pikiran terdakwa itu sudah tahu kalau akan dilakukan penembakan. Sudah, Bapak. Oh, di situ ya. Siap. Jadi sudah tahu persis kalau cerita yang di Saguling tadi antara terdakwa dengan FS. Siap. Bahwa pelaksanaannya Di 46. Di 46 ya. Mungkin ada yang mau nambahin? Izin melanjutkan majelis. Untuk menambahkan tadi pertanyaannya majelis saudara terdakwa ya. Tadi kan saudara menurunkan barang, sudah. Yang saya tanyakan tadi saya belum tahu. Pada saat menurunkan senjata steyr. Menurunkan dari mobil. Menurunkan dari mobil. Siap, Ibu. Itu saudara yang menurunkan? Siap, betul. Ya. Terus saudara letak di mana itu senjata? Jadi untuk barang-barang kan memang semua kita harus bawa ke ruang tengah dulu, Ibu. Ya. Di sterilisasi, semprotkan disinfektan oleh ART biasanya, Ibu. Ini kita percepat ya. Pada saat tanggal 30 November 2022, saudara menerangkan yang bawa senjata itu ke atas Saya. saudara. Siap, Ibu. Ya. Siap. Itu atas siapa yang
Itu ke lantai berapa? Ke lantai 3, Ibu. Siapa yang suruh ke lantai 3? Ibu PC. Ibu PC. Siap. Bagaimana bicaranya? Itu waktu masih di mobil, Ibu. Pas di mobil, bagaimana Di mobil. bicaranya? Pas mau turun, Ibu cuma bilang ke saya, "Dek, nanti senjatanya dibawa ke atasnya." Oh, Dek, senjatanya dibawa itu ke lantai 3 ya? Siap. Oke. Sekarang pada saat Bu Putri tadi kan pertama masuk Bu Putri belum ada. Waktu dipanggil waktu yang Betul. Bapak ya. Setelah itu Bu Putri ada di sana. Siap. Pada saat skenario dari FS menerangkan bahwa cat nanti di 46. Siap, Bahasanya 46 toh? Siap. Nah, nanti di 46. 46 itu Duren 3 toh? Duren 3, Ibu. Itu Bu Putri ada di sana? Sudah ada, Ibu. Sudah ada di sana. Ini saya nggak ngerti soal senjata nih, saudara terdakwa ya. Siap, Ibu. Tadi saudara menerangkan pada saat saudara kan menembak ke arah Joshua. Siap. Setelah itu saudara melihat FS maju menembak. Iya. Itu posisinya korban sudah tengkurap. Sudah tengkurap. Nah pada saat itu, ini kan saudara menyerahkan senjata HS. Siap. Yang 23001 itu ya. Siap. Nah, yang saudara lihat pertama kali pada saat FS maju, Siap, Ibu. itu dia melakukan penembakan ke arah yang saudara bilang tidak tahu arahnya mana, tapi ke arah korban, itu pakai senjata apa? Pakai Glock, Ibu. Pakai Glock. Siap. Saudara tahu Glock berapa? Untuk Glocknya saya tidak, untuk Glock itu kan misalnya gini, kalau saudara kan punya Glock 17. Siap, Ibu. Ya, segede yang punya saudara? Oh, tidak, Ibu. Tidak. Jadi lebih kecil dari kecil, saudara. betul. Glock itu memang ada yang kecil. Ada banyak jenis, Ibu. Banyak jenis. Ya. Ada baby Glock. Saudara tahu baby Glock enggak? Pernah dengar, Ibu. Pernah dengar. Pernah lihat enggak? Di Pak FS. Oh, di Pak FS. Siap. FS punya Siap. baby Glock. Setahu saya pun. Oke. Jadi pada saat FS maju dia Siap. nggak tahu arahnya kemana, tapi ini. Setelah itu saudara dengar kokang. Di kokang dulu. Kokang. Nah, pada saat mau nembak lagi dengan senjata yang sama, tidak perlu kokang lagi tuh? Kalau dengan senjata yang sama tidak kokang lagi. Setelah itu baru yang di dinding itu kokang lagi. Kokang lagi, Ibu. Ke arah atas TV dikokang atas lagi. TV. Nah, waktu senjata yang pertama itu saudara tadi bilang nggak tahu dari mana. Siap, Ibu. Yang HS juga? Saya tidak bisa pastikan, Ibu, dari sebelah mana diambilnya atau. Tidak tahu ya. Iya. Yang pasti itu senjata. Saudara bisa membedakan mana HS, mana Glock ya? Bisa, Ibu. Oke. Dilanjutkan. Saudara terdakwa, ini pertanyaan saya cepat-cepat saja. Siap, Bapak. Saudara tadi mengisi peluru yang diberikan Verdi Sambo. Siap. Nah, di saat di Duren 3 di 46, ketika menembak, saudara pastikan peluru yang saudara masukkan ke senjata Glock saudara. Siap. Kira-kira peluru yang mana yang kau masukkan itu, atau masih peluru yang di dalam senjata saudara? Yang saya masukkan pasti, Bapak. Karena dia kan paling atas. Berarti yang ini kan peluru nih, kan awalnya sisa 5 kamu bilang tadi kan? 7, Bapak. 7, terus kamu tambah. Yang keluar itu yang kau tambah? Yang saya tambah, Bapak. Iya, berarti itu dari senjata saudara, benar ya? Siap, benar. Oke, bukan pertanyaan. Ini saudara sudah mengakui bahwa saudara benar-benar menembak daripada Yosua. Siap. Daripada korban kan? Siap, almarhum. Saudara terdakwa. Di sini. Mungkin korban itu sekarang ini sudah membusuk. Dan keluarganya begitu kehilangan. Dan di persidangan ini saudara mengakui bahwa saudara telah melakukan penembakan. Benar demikian ya, terdakwa? Benar. Sekarang, apa kira-kira yang saudara pikirkan terhadap kesedihan daripada keluarga korban? Tolong dulu sampaikan di persidangan ini. Saya sudah meminta maaf juga, Bapak, ke keluarga korban. Saya salah ya, Bapak. Saya tahu saya salah. Cuma saya juga bisa menjelaskan atas dasar apa saya melakukan hal itu, Bapak. Bahwa saya juga hanya disuruh sama Pak Sambo, Bapak. Saya pada saat itu memang saya tidak
Saya juga sampai sekarang saya merasa kalau memang bisa dibalik juga Bapak. Kalau bisa waktu bisa diputar kembali mungkin enggak seperti ini juga Bapak keinginan saya. Oke, saudara terdakwa. Kita sudah mendengar pemeriksaan mulai dari saudara sebagai saksi sampai saudara sekarang ini terdakwa. Ini akhir. Siap. Sebentar lagi kami akan melakukan penuntutan kepada saudara. Siap. Bahkan ahli mengatakan saudara orang yang religius. Bahkan orang yang taat beribadah. Siap. Apakah terhadap tindakan saudara yang melakukan penembakan kepada korban sehingga orang itu sekarang sudah membusuk, jasadnya sudah busuk dan meninggalkan kesedihan kepada keluarga-keluarga korban. Apakah saudara sangat menyesal terhadap perbuatan saudara itu? Sangat menyesal. Menyesal. Sangat menyesal. Dan mengakui perbuatan saudara itu? Saya mengakui, Bapak. Oke, dilanjutkan yang lain. Saudara terdakwa. Siapa Pak? Saya dari Saguling dulu. Pada waktu saudara dipanggil oleh saudara Ricky, siap. Pada waktu itu saudara melihat Ricky dengan kata-kata apa? Yang pada saat ke saya. Iya. Pada saat itu Bang Ricky merapat ke saya, cuma bilang, "Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3. Itu dengan nada keras? Oh enggak, bisik Bapak. Bisik-bisik. Sambil mendekatkan mulutnya ke telinga siap. saudara. Saudara melihat gestur atau perubahan sikap si Ricky bagaimana? Memang agak pucat pada saat itu Bapak. Pucat, panik gitu? Siap Bapak. Panik, oke. Nah, setelah itu saudara masuk ke atas. Siap Bapak. Nah, pastikan pada waktu saudara masuk ke atas, saudara mendengar perintah atau kata-kata dari Pak FS. Siap. Habis itu saudara juga tadi menyatakan bahwa saudara mendengar ada pembicaraan Putri dengan FS. Apa pembicaraan yang saudara dengar pada waktu siap. itu? Jadi pada saat itu kan Ibu Putri suaranya agak pelan Bapak. Ya, pelan. Tapi jadi pastikan saudara mendengar. Masih bisa mendengar Bapak karena jarak dekat. Jarak dekat. Pada saat itu Ibu Putri sempat menanyakan tentang pertama CCTV. Pertama CCTV. Ya, setelah itu apa lagi? Sarung tangan Bapak. Sarung tangan. Siap. Pastikan itu. Pasti. Tegas saudara mendengar. Saya dengar Bapak. Dengar. Dengar. Oke. Setelah itu saudara turun, ya. Siap Pak. Dengan mengambil senjata tadi sudah diceritakan. Saya kembali ke Duren 346. Siap. Pastikan juga, apakah saudara melihat saudara FS setelah saudara turun? Apakah yang saudara lihat pada waktu itu? Pak FS. Ya. Saya lihat Pak FS. Pas jadi saya turun tangga, saya ketemu sama Pak FS. Ya. Pada saat itu sudah menggunakan sarung tangan, Bapak. Pastikan. Apakah sarung tangannya seperti ini? Tidak, Bapak. Atau masker? Sarung tangan, Bapak. Sarung tangan, ya, seperti ini. Ya. Itu masker, Bapak. Masker ya? Siap, Bapak. Nah, saya ulangi lagi, seperti ini atau masker? Itu masker, Bapak, kalau yang seperti itu. Nah, saya ingin melihat bagaimana ketajaman penglihatan siap. Saudara. Pada waktu itu terang? Terang, Bapak. Terang ya? Terang. Tapi pintu sudah ditutup? Pada saat itu saya sudah tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan ya, terang ya? Terang, Bapak. Saudara melihat adanya bahwa FS pakai sarung tangan. Betul, Bapak. Makanya saya praktekkan ini. Siap. Kalau saudara mengatakan saya pakai ini, terus saudara mengatakan itu sarung tangan, berarti penglihatan saudara. Siap. Saudara jaksa penuntut umum itu sudah berulang kali. Terima kasih majelis. Ini untuk lagi. Menegaskan aja. Siap, karena saya lihat tadi ragu-ragu terus ini. Tidak, Bapak. Oke, silakan lanjutkan. Tadi saudara setelah menembak, saudara mendengar kokangan berapa kali? Kokang? Ya. 2 kali, Bapak. 2 kali kokangan? 2 kali. Berarti sekali pistol yang waktu maju pertama ya, Bapak. Ya. Yang kedua pada saat menembak ke arah atas TV, Bapak. Ya. Dikokang lagi. Sebelumnya saudara juga mengekang? Saya sudah disuruh kokang duluan, Bapak.
Nah, pada waktu saudara mengkong, ini kan senjata otomatis nih, sekali kokang. Siap. Nah, pada waktu saudara jedanya berapa menit atau berapa detik, saudara setelah menembak, habis itu mendengar kokangan lagi? Tidak lama Bapak, langsung. Langsung ya? Langsung. Dan, tapi saudara melihat juga pergerakan dari FS? Lihat Bapak. Oke. 2 kali pada waktu itu krak-krak atau sekali? Crack? Sekali dulu Bapak. Sekali? Siap. Habis itu saudara mendengar lagi setelah ada tembak-menembak? Siap, baru pas balik arah dari nembak ke atas tangga, kan balik arah tuh Pak FS ke arah atas TV itu nembak. Nah itu pas pegang senjata dikokang lagi Bapak. Itu saya lihat sudah HS. Itu sudah HS. Siap Bapak. Nah, saya mau tanya, saudara kan akrab dengan Joshua. Siap. Saudara tahu kebiasaan dia. Siap Bapak. Apakah saudara Joshua korban itu kidal? Tidak Bapak. Tidak. Kanan Bapak. Kanan. Siap. Pada waktu saudara melihat posisi Pak Freddy Sambo yang menembakkan ke arah TV, Siap. ya, itu di sebelah mananya? Pas. Korban. Pastinya. Ya, bagaimana Bapak? Izin Bapak. Ini kan korban nih tertelungkup. Oh, waktu dipegangkan. Pada waktu dipegangkan. Oh, tangan kiri Bapak. Tangan kiri. Tangan kiri. Ya, oke. Tangan kiri. Siap. Dan diletakkan di samping kiri dekat tangan. Di samping kiri dekat tangga. Di dekat tangan. Maka tadi saya tanyakan. Siap. Apakah korban kidal? Siap. Bukan Bapak. Bukan. Siap. Berarti Freddy Sambo meletakkan di tangan kiri. Tangan kiri. Oke. Mana ya? Baik, saya lanjutkan. Setelah itu saudara kemana setelah menembakkan itu? Dan itu sudah selesai. Habis itu Freddy Sambo saudara lihat keluar. Saudara berada di mana? Jadi karena tadi saya sudah jelaskan juga Bapak. Karena memang saya berhadapan dengan almarhum Bapak. Ya. Melihat. Jadi saya agak geser ke kanan Bapak. Agak geser ke kanan. Di antara kalau tadi ada ini tangga, habis itu ada atau kursi pijat. Meja, saudara berada pijat. di mana? Nah di antara meja sama kursi pijat itu kan ada selah sedikit Bapak. Ada selah. Saya di tengah ke kanan ya? Di kanan ya? Siap. Di kanan. Saya ulangi lagi, mohon izin majelis menegaskan keberadaan si Ricky. Kan saudara berada di situ nih. Siap, Bapak. Setelah menembak, saudara melihat Ricky sama Kuat itu berada di mana? Masih di belakang Bapak. Masih di belakang. Siap. Dia tidak lari. Tidak Bapak. Dia tidak keluar lewat pintu belakang. Tidak. Nanti setelah keluar itu nanti sama-sama kita keluar. Jadi Bapak. keluarnya sama-sama ya. Siap Bapak. Jadi pada waktu setelah selesai itu Pak saudara melihat tadi FS itu keluar lewat belakang. Siap. Itu Kuat sama Ricky masih ada di situ. Masih di situ Bapak. Masih ada di situ. Masih. Tidak bergerak. Tidak Bapak. Ya, ini saya pastikan ini semuanya utuh menjadi Siap, satu kesatuan. Nah, setelah itu saudara melihat apa lagi? Bang Romer masuk. Romer masuk. Siap. Setelah Romer masuk, apa yang disampaikan kepada Romer? Jadi Bang Romer kagetin saya Bapak. Nah, kenapa Cat? Saya mau tanya lagi dan saya menegaskan. Pada waktu itu saudara melihat, karena saudara kan di depan pintu kamar yang dipakai isolasi. Siap Bapak, siap. Itu masih terbuka atau sudah tertutup? Terbuka Bapak. Terbuka? Terbuka setengah Bapak. Karena terang ya cuacanya pada waktu itu atau sinar lampu itu masih kelihatan ya? Masih kelihatan Bapak. Betul itu terbuka? Terbuka Bapak. Oke. Nah, setelah itu Romel mendekati pintu. Siap, betul Bapak. Nah, dia melihat nggak? Saudara melihat nggak Romer ke arah pintu kamar itu? Itu bukan Bang Romer bukan ke arah pintu kamar, ke arah saya Bapak. Ya. Tapi kami berdua memang dekat dengan pintu kamar. Dengan pintu. Siap. Mungkin tadi kemarin sudah dilihat oleh majelis ya. Siap. Cukup ya? Saya rasa masih ada sedikit menyangkut masalah di Provos. Siap Bapak. Pada waktu di Provos, saudara dipanggil bertiga oleh saudara Bapak. FS. Siap, betul Bapak. Apa yang disampaikan FS pada waktu itu? Ditanyakan Bapak. Ditanyakan aja, apa pertanyaannya? Apa yang kan sudah jalan pemeriksaan itu ya. Bapak. Ditanya apa yang kau sampaikan? Ditanya saya jelaskan Bapak. Jelaskan apa? Skenario-nya. Tolong jelaskan apa?
skenario bahwa ada terjadi baku tembak Bapak antara saya sama almarhum. Setelah apa yang disampaikan di Saguling kamu ceritakan lagi. Ceritakan di situ. Pada waktu ditanya oleh si Betul. FS. Siap. Kan gitu. Siap Bapak. Cukup majelis. Cukup ya. Silakan penasihat hukum. Mohon izin satu lagi. Menyangkut setelah kejadian-kejadian itu, mohon izin majelis. Satu saja ya. Oke, Pada waktu setelah kejadian itu, saudara dipanggil oleh FS di Saguling. Siap Bapak. Pastikan itu. Siap. Ya. Pada waktu itu siapa aja yang hadir pada waktu itu? Yang kapan ini Bapak? Ya, pada waktu diberikan HP. Oh, saya, Om Kuat, Bang Riki, Pak FS sama Ibu PC. Ada Ibu PC pada waktu Ada Bapak, ada fotonya. Posisinya bagaimana? Duduk ya? Pas berhadapan dengan saya. Itu di ruang kerja atau di lantai ruang makan? Di lantai 2 di ruang kerja. Di ruang kerja, bukan di ruang makan ya? Oke. Bukan. Cukup ya? Cukup. Oke, baik. Itu sudah nanti kita tanyakan. Silakan penasihat hukum, karena seharusnya kita mulai jam 9 tadi, tapi jaksa penuntut umum terlambat datang. Makanya hari ini persidangan penuh. Oke, lanjutkan saudara penasihat hukum. Mohon izin majelis, karena keterangan terdakwa kita sudah dengar di waktu bersaksi, maka dari kami cukup. Majelis yang mulia cukup. Oke. Terima kasih. Baik, terdakwa. Siap, yang mulia. Setelah serangkaian dari peristiwa ini, apa yang saudara rasakan saat ini? Saya masih merasa bersalah yang. Saudara merasa bersalah. Siap. Saudara merasa menyesal? Menyesal ya. Oke. Baik. Saudara penuntut umum, apakah visum mau dibacakan? Cukup atau? Apanya Pak? Visum. Hasil visum korban. Saksi. Simpulannya saja, mau dibacakan atau dianggap dibacakan? Nanti dianggap dibacakan aja Pak. Dianggap dibacakan, baik. Kemarin sudah dibacakan, baik. Baik, selanjutnya agenda selanjutnya adalah pembacaan tuntutan atau rekuisitor dari jaksa penuntut umum. Kapan saudara penuntut umum? Izin Bapak Ketua Majelis, terkait dengan rekuisitor yang akan dibacakan oleh penasihat hukum, mengingat peristiwa ini terdakwanya ada pelaku pokok dan yang bersama-samanya, sehingga kami mohon waktu 2 minggu karena kami akan nanti mendahulukan yang pokok dulu Bapak. Begini, kita tunda dulu di hari Rabu. Apabila masih membutuhkan waktu lagi, baru kita tunda 1 minggu lagi. Siap. Begitu ya. Siap Bapak. Jadi untuk sementara kita tunda di hari Rabu yang akan datang. Siap Bapak. Siap. 1 minggu. Begitu ya, saudara penuntut umum, penasihat hukum. Baik, saudara terdakwa diperintahkan untuk kembali ke dalam. Sidang perkara nomor 798 PIT B 2022 atas nama Richard Eliezer Budiang Lumiu dinyatakan ditutup.